Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali kami hadir bersama Anda. Seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kejadian Mistis di Danau Kacu. Saya Putra dari Jambi, dan saya akan berbagi pengalaman horor saya dan teman-teman saya yang berkunjung ke Danau Kacu di Kerinci. Kami semuanya berenam, 3 orang pria dan 3 orang wanita. Kami semua berpasang-pasangan. Pertama ada pasangan Putra dan Indah, 2 ada Ridho dan Dita, dan 3 Sonia dan Ilal. Jadi waktu itu tanggal 25/2019, kami berkumpul di tempat kerja di sebuah salon mobil. Kami semua berkumpul duduk bersama, dan saya berbicara, "Woi, tahun baru kita kemana?" Dan istri saya Indah menjawab, "Kita pergi ke Kerinci aja ya, tahun baruan di Kerinci." Dan Ridho dan Dita pun menjawab, "Ayolah, kami berdua ikut Bang Putra sama kakak Indah ya." Kemudian istriku menjawab, "Ajak lagi kawan yang lain, kali aja ada yang mau ikut dok." Ridho menjawab, "Kamu Dita, ada kawan-kawanmu yang mau ikut gak? Coba ya, aku telepon kawan-kawan aku." Setelah menelpon, ternyata kawan Dita sudah punya tujuan sendiri untuk merayakan malam tahun baru. Akhirnya istri saya Indah bilang, "Yah, nanti Bunda ajak Ilal sama Sonia, mereka pasti mau." Dan aku pun menjawab, "Ya udah Bun, coba tanya aja ke mereka." Singkat cerita, kami semua sepakat berangkat tanggal 29 jam 8 malam dari rumah kami. Kami, Putra, Indah, Ilal, Sonia, Dita, kami pun berangkat. Dan jam 9:30 kami mampir menjemput Ridho di Bulian, di rumah ortunya waktu itu. Dan kami pun berangkat jam 10:25 dari rumah ortu Ridho. Karena kami tadi nata ulang barang di mobil, biar muat masuk dalam mobil semua. Dan setelah menata barang-barang, lalu berpamitan sama ortu Ridho, aku pun bergegas masuk mobilku. Waktu kami semua masuk mobil dan hendak berangkat, ortu Ridho bilang denganku, "Titip anakku, kalau dia nakal kasih tahu ya." Dan ku jawab, "Iya Bu, kami berangkat ya Bu." Dan kami pun berangkat. Sepanjang perjalanan semua masih baik-baik saja. Aku waktu itu single driver karena Ridho dan Ilal nggak bisa bawa mobil. Istriku Indah bilang, "Kalau capek istirahat aja dulu ya, soalnya kita jalan malam ini." Aku jawab, "Iya Bunda, tenang aja, ayah masih fit kok, dan ayah belum ngantuk sama sekali." Dan aku pun terus memacu mobilku agar cepat sampai. Waktu itu sepanjang perjalanan hujan turun cukup deras. Karena cuaca hujan deras dan berkabut, aku pun agak berhati-hati karena jalan menuju Kering itu berliku. Tikungannya yang tajam dan kadang bertemu jalan yang aspalnya hancur. Seketika itu juga istriku bilang, "Yah, hati-hati ya. Di daerah Muara Emat ini kata pamanku banyak jalan yang longsor akibat sering diterjang hujan deras terus-terusan." Dan benar saja, banyak jalan yang longsor. Aku pun makin berhati-hati. Karena jalan ini, kiri kanannya jurang, hutan yang gelap. Kami pun jarang berpapasan dengan pengendara lain. Tapi ada hal yang paling aku tidak suka di dalam mobil. Jadi waktu itu Dita dan Ridho di bangku tengah, dan yang di belakang Ilal dan Sonia. Mereka ini sempat-sempatnya bercumbu di dalam mobil. Dan aku pun menegur mereka, "Hei, kalian yang di belakang, Ilal, Sonia, tolong jangan melakukan hal yang macam-macam di dalam mobilku." Mereka pun menjawab, "Iya, maaf bang." Dan istriku bilang, "Yah, dingin, matikan aja AC-nya." Aku jawab, "Nanti kalau dimatikan AC-nya, kacanya jadi tertutup embun Bunda, jadi nggak bisa lihat jalan. Bunda pakai aja jaket ayah. Tuh yang ayah tarik di sandaran jok Bunda itu." Singkat cerita kami sampai di Kerinci, tepatnya di daerah sungai penuh kerinci, jam 4:10.
Subuh itu masih hujan lebat dan kami pun istirahat di tepi jalan dan tidur di dalam mobil. Esok paginya pukul 6:15 kami pun mencari pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan mandi. Setelah isi bahan bakar dan mandi, kami pergi ke daerah Kayu Aro sejenak untuk menikmati indahnya perkebunan teh di Kayu Aro tersebut. Setelah dari Kayu Aro, kami pergi ke Desa Tempur untuk pergi ke Danau Kaco. Karena kami semua belum pernah ke Danau Kaco, kami semua penasaran semua untuk melihat Danau Kaco tersebut. Singkat cerita, kami sampai di warung untuk beli jajanan dan minuman. Aku pun bertanya, "Pak, apakah Danau Kaco masih jauh dari sini?" Bapak tersebut bilang, "Sudah dekat kok bang. Tapi mobil maupun motor nggak bisa ke atas bang. Jadi nanti mobil dititipkan di tempat penitipan di sana. Dan kalau abang mau naik sekarang, bisa-bisa turun lagi tengah malam baru sampai bawah." "Makasih pak atas informasinya." "Iya bang, sama-sama." Pukul 4 sore kami pun menuju ke tempat pembelian tiket. Waktu beli tiket, aku ditanya, "Pak, berapa tiket untuk 6 orang?" Dijawab, 60.000 mas. Untuk uang titip mobilnya 30.000. "Kalian semua belum ada yang pernah ke sana kan? Mau pakai pemandu nggak?" Aku jawab, "Tidak usah pak. Kami berenam jalan sendiri aja, nggak usah pakai pemandu." Singkat cerita, kami pun bergegas jalan menuju ke atas. Sepanjang jalan kami semua bercerita biar nggak gabut. Si Rido tanya, "Jalannya jauh nggak Bang Putra sampai ke Danau Kaconya?" Lalu aku jawab, "Jauh dok jalannya. Karena kita jalan cuma ikuti jalan setapak ini terus, dan jalannya terus naik. Dan jalannya terus naik batu dan tanah yang licin. Kita membelah hutan. Jadi kita semua jangan jalan terpisah. Dan kita semua jangan sembarangan di sini. Walaupun kita di hutan, kita harus sopan." Dan semuanya menjawab, "Iya bang." Jadi jalanannya ini sepi dan terus naik. Terus kadang kita harus saling tarik-tarik buat melewati jalan yang naik dan licin. Aku di depan dan di belakang istriku Indah. Dan terus si Dita, Rido, Sonia, dan Ilal paling belakang. Tiba-tiba di tengah perjalanan, istriku sempat terpeleset karena melewati jalanan yang licin. Dita bilang, "Kakak Indah gak apa-apa?" "Nggak apa-apa, cuma kepleset aja." Lalu si Rido menyaut, "Istirahat dulu yuk, capek nih." Kemudian si Sonia berucap, "Iya capek banget." Aku jawab, "Kita istirahat sebentar, jangan lama-lama. Soalnya ini udah jam 5. Kita harus sampai ke Danau Kaco itu sebelum maghrib. Dan kita harus cepat turun. Soalnya kita kurang bawa persiapan. Oh ya, mulai dari sini kita matikan HP kita. Kita harus hemat baterai HP, soalnya nanti HP itu bisa kita jadikan alat penerangan buat di jalan pulang nanti. Karena kita nanti turun, keadaan sudah gelap. Bunda kakinya sini, ayah pijitin. Habis itu kita jalan lagi." Tiba-tiba ada 2 orang pemuda dari desa setempat lewat. Mereka menyapa, "Mari, kami duluan ya." Kami semua menjawab, "Iya bang." Kami berenam jalan tanpa ketemu rombongan naik. Hanya 2 orang tadi yang kami temui, dan mereka pun sama ingin naik ke atas. Kebanyakan kita bertemu rombongan orang pada turun, tidak ada lagi rombongan yang naik ke atas. Setiap ketemu rombongan arah turun, kami selalu menyapa dan bertanya, "Masih jauh nggak Danau Kaconya?" Mereka menjawab, "Bentar lagi sampai kok." Terus-terusan kita bertanya sama rombongan yang turun, apakah masih jauh atau tidak. Dan jawaban mereka selalu sama, "Bentar lagi sampai kok." Sekitar 6 kali kami bertemu dan bertanya rombongan orang turun, tapi kami tak sampai ke tempat tersebut. Sampai tiba-tiba kami bertemu orang dan bertanya lagi, dan mereka bilang, "Nanti kalian nyebrang jembatan kayu besar di situ, udah mulai deket kok." Kami pun terus jalan.
Sampai kami bertemu sungai dengan jembatan yang hanya cuma kayu besar yang melintang di sungai tersebut untuk jembatan melewati sungai itu. Tapi tiba-tiba Ridho, Dita, Ilal, dan Sonia, mereka di depan aku dan Indah. Mereka bilang, "Bang Putra, Kak Indah, tadi kami bertanya sama 3 orang. Mereka bilang jangan lewat jembatan, lurus aja." Lalu Indah bilang, "Hah? Apa? Kalian tanya sama siapa? Kan jalan yang benar lewat jembatan itu, nyebrang sungai, baru kita bisa sampai di Danau Kaco." Kemudian si Ridho bilang, "Itu kan kalian papasan juga, 2 cowok 1 cewek. Tadi mereka bilang lewat jalan lurus itu, bukan belok lewat jembatan." Aku pun jawab, "Kalian yang bener aja. Aku sama Indah di belakang kalian, tapi aku nggak lihat ada rombongan lagi yang kalian tanyain jalan itu." Dan aku pun sama Indah bingung karena kami tidak melihat orang yang mereka maksud tersebut. Tapi di sini Ridho, Ilal, Dita, Sonia, mereka tiba-tiba jalan lurus tanpa arah ke dalam hutan. Aku sama Indah mencoba memanggil, tapi mereka tidak mendengar panggilan kami. Aku bilang ke Indah, "Kayak mana, Bun? Kita lewat jembatan apa ikuti mereka lurus nyari jalan sendiri?" Terus kata istriku, "Daripada kita terpisah sama mereka, kita ikuti aja mereka. Kan mereka tanggung jawab kita ya, karena kita yang ngajak mereka pergi ke Kerinci sini." Akhirnya aku pun jawab, "Ya udahlah, kita kejar mereka sekarang. Takut mereka kenapa-kenapa. Tapi kita berdua harus hati-hati, Bunda. Soalnya perasaan ayah mulai nggak tenang." Kami pun kejar mereka, dan dari kejauhan tiba-tiba mereka berhenti dan bilang, "Loh, kok jalannya tiba-tiba buntu?" Aku dan Indah bilang, "Kita putar balik lewat jembatan tadi aja. Kan aku udah bilang dari tadi, jalannya yang benar tuh cuma ke situ. Soalnya jalannya emang cuma satu, nggak ada jalan lain lagi. Kalian itu udah kena pengaruh, jadi kalian salah jalan." Akhirnya kami pun balik lagi, dan kami pun nyebrang jembatan. Kami terus jalan dan terus jalan, sampai kami bertemu rombongan lagi. Sebut aja namanya si A, si B, dan si C. Maaf, sengaja saya samarkan namanya. Maaf, karena saya takut yang bersangkutan tersinggung. Aku bertanya, "Kalian bertiga arah pulang?" Dijawab sama salah satu dari mereka, "Iya, kami mau pulang. Kebetulan orang sungai penuh kerinci. Kami si B dan si C naik bersama si A. Tapi si A itu pulang jalan duluan, terus sambil marah-marah. Kebetulan si A itu orangnya sudah sering bolak-balik ke Danau Kaco, jadi kami biarin dia jalan duluan, dan mereka lanjut jalan. Aku dan rombonganku pun lanjut jalan ke atas. Sesampainya kami di atas, kami terkejut, soalnya di sana sudah tidak ada orang lain lagi. Cuma ada 2 orang pemuda yang sempat bertemu kami sewaktu perjalanan naik tadi. Tapi ya sudahlah, kami pun lanjut berfoto-foto dan buat video. Sehari kami berfoto, 2 orang tadi nyamperin kita dan bilang bahwa mereka mau pulang turun. Soalnya waktu itu sudah pukul 6, jadi mereka bergegas pulang. Mereka berdua pun sempat ngajak kami turun bareng. Soalnya di situ udah nggak ada orang lain lagi. Aku pun menjawab, "Bang, kalau kalian berdua mau turun, turun aja duluan. Kami nanti nyusul." Akhirnya 2 orang tadi pada turun duluan. Hanya kami berenam yang berada di tempat tersebut. Karena semuanya sudah pada pulang. Soalnya kami juga naik terlalu kesorean. Jadi wajar aja kalau di situ cuma kami berenam, nggak ada orang lain lagi. Pikiran waktu itu aku dan istriku lanjut lagi berfoto, mengabaikan momen tersebut. Di situ si Ilal dan Ridho berkata, "Bang Putra, ayo kita berenang." Aku menjawab, "Jangan, karena menurut warga sekitar, Danau Kaco ini tidak diketahui kedalamannya. Pernah seorang ilmuwan datang buat memeriksa kedalaman danau ini, tapi tidak berhasil. Danau ini seperti tidak ada dasarnya."
Setelah aku berbicara begitu, Ridho dan Ilal pun tidak jadi berenang karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba aku mendengar suara keramaian seperti ramai sekali di situ. Padahal di situ cuma kami berenam. Aku pun bilang sama istriku, "Bunda ajak mereka pulang. Soalnya udah mau maghrib, kita harus cepat turun. Apalagi cuaca mendung, mau hujan nampaknya ini." Akhirnya istriku panggil mereka buat diajak turun pulang. Kami pun bergegas pulang. Tapi di sini tiba-tiba entah kenapa Indah jalan duluan, jalannya tuh cepet banget. Sampai-sampai aku harus lari buat ngejar istriku Indah itu. Aku bilang Ridho, Ilal, Dita, Sonia, aku kejar istriku, kalian cepet ya, nanti nyusul. Jangan lihat belakang apapun yang terjadi. Mereka pun mengiyakan. Aku lanjut mengejar istriku, dan saat aku berhasil ngejar dia, aku bilang, "Bunda cepet banget jalannya. Pelan-pelan aja jalannya. Kawan masih di belakang soalnya." Dia cuma jawab, "Loh, aku aja jalannya pelan ya." Aku bilang dalam hati, astaga, ini mulai gak beres. Di sini seketika aku ingat omongan mama dulu, kalau di sini selain jangan sembarangan, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita setengah melamun, karena saat kita melamun, bisa saja di situ yang melamun langsung tubuhnya dikendalikan atau disesatkan oleh hal-hal gaib. Tak lama kemudian, tiba-tiba kawan pun sampai. Ridho lalu ngomong, "Bang Putra, Kakak Indah jalannya kok cepet banget sih? Capek kami ngejar kalian." Lalu si Dita dan Sonia berkata, "Kita semua istirahat dulu lah." Tapi di situ aku menjawab, "Kita istirahat di depan sana aja, jangan di sini." Ilal, Sonia di depan, Ridho dan Dita di tengah, dan di belakang Indah dan aku paling belakang. Singkat cerita kami jalan sudah cukup jauh, kami pun istirahat. Keanehan pun terjadi lagi. Jam 7 istriku Indah dan teman yang lain, Ilal, Dita, Sonia, mereka secara bersamaan berkata, "Kok di hutan gini bisa ada suara musik? Ada suara orang bernyanyi lagi." Tapi di situ aku merasa aneh karena aku dan Ridho tidak mendengar suara orang bernyanyi. Hanya suara adzan yang terdengar olehku dan Ridho waktu itu. Dan perdebatan pun terjadi. Aku sontak berucap, "Sudah, jangan ribut, jangan emosi. Tenangkan diri kita. Dan satu lagi, jangan ada yang melamun." Semuanya terdiam. Aku dan Ilal menghidupkan sebatang rokok, dan aku memberi aba-aba. Kita lanjut jalan, tapi ingat, jangan sampai kita jalan berjauhan, dan kita hidupkan HP dari sekarang. Yang di depan Ilal, hidupkan HP kamu di depan, pimpin jalan Indah, Dita, Sonia di tengah. Jadi aku dan Ridho di posisi belakang, kami jalan dan terus jalan. Aku terus membaca dan sholawatan, karena waktu itu aku dan Ridho tahu, di belakang dan di samping kami ada yang mengikuti, sosok lelaki serba putih. Tapi aku dan Ridho berusaha tetap tenang, sampai tiba-tiba di tengah perjalanan, istriku Indah berteriak, "Ayah!" Teriakannya kencang sekali. Sontak kami semua kaget karena Indah teriak dan hampir lari ke arah jurang. Aku di situ langsung sigap dan ngejar Indah istriku sebelum dia lari ke jurang itu. Waktu aku pegang tangan istriku, sepertinya dia sangat kaget dan langsung meluk aku dan bilang, "Ayah, Bunda takut." Dan aku bertanya, "Kenapa emangnya?" "Tadi bahu Bunda serasa ada yang nepuk dari belakang. Bunda pikir itu ayah. Tapi pas Bunda noleh ke belakang, tiba-tiba Bunda lihat ayah tuh ada di jurang sana itu. Tapi aneh, Bunda lihat jurangnya itu bagus banget. Kayak pemandangan di sana itu ya." Sontak aku dan yang lainnya saling diam dan bertatap satu sama lain. Soalnya semua tahu kalau aku jalan paling belakang dan di sebelah kami itu jurang. Mana ada pemandangan aneh ini.
Aku pun akhirnya jalan di belakang Indah, karena aku takut istriku Indah ini kenapa-kenapa lagi. Singkat cerita, jam 9:10, kami semua merasa lelah dan dingin karena kami terjebak hujan. Kami istirahat lagi di tengah jalan, dan waktu istirahat, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Aku pun bilang, "Ridho, coba lihat di belakangku, ada apa?" Dan betapa kagetnya Ridho waktu melihat ke arahku. Ternyata ada sosok putih agak jauh, dia sedang duduk di batu besar. Dan sontak aku pun langsung bilang, "Lari semuanya, lari!" Kami semua lari terbirit-birit, sampai-sampai Ridho, Sonia, Dita, dan Indah ini jatuh bangun bolak-balik. Sampai tiba-tiba kami berhenti kembali karena kaget, dengar suara seperti minta tolong. Kami cari suara tersebut, tidak ada orang sama sekali, dan kami semua pun lari lagi, sampai kami tiba di pintu masuk hutan tersebut. Sesampainya kami di pintu masuk hutan tersebut, kami bertemu banyak warga. Kami pikir itu setan, ternyata mereka semua adalah penduduk dan tim SAR yang sedang melakukan pencarian orang yang hilang. Ternyata ada orang hilang di dalam hutan sana. Salah satu orang di situ bertanya, "Kalian berenam saja? Apa kalian bertemu orang di dalam sana?" Aku menjawab, "Enggak, Pak. Kami hanya turun berenam saja. Kami tidak bertemu orang satupun dari atas sana tadi. Hanya kami berenam saja." Dan mereka bilang kalau mereka lagi mencari orang hilang dan menyebutkan ciri-cirinya. Aku pun bilang, "Apa yang Bapak maksud si A?" Mereka bilang, "Iya si A." Aku dan rombongan menjawab bersamaan bahwa kami tahu si A dan kami sempat bertemu. Bahwa kami tahu si A dan kami sempat bertemu si A di saat kami semua jalan arah naik. Dan si A bersama kawan-kawannya, si B dan si C. Si B dan si C mereka arah turun. Dan bapak-bapak tersebut menjawab, "Temannya si A udah sampai di pos dari tadi. Tapi si A belum sampai-sampai sekarang. Padahal kata teman-temannya, si A jalan duluan. Tapi kok bisa belum sampai? Malah si B dan si C yang sampai pos dulu. Padahal si A ini sudah bolak-balik ke Danau Kaco, jadi pasti sudah paham betul tempat tersebut." Dan kami pun berpikir kalau dia pasti disasarin sama makhluk halus. Soalnya kami berenam sempat bingung milih jalan, karena banyak jalan bercabang. Padahal dari kita berangkat jalannya tuh cuma setapak dan satu arah. Gak ada yang namanya jalan bercabang. Tapi giliran pulang banyak jalan bercabang. Syukur alhamdulillah kami berenam masih bisa keluar semua dengan selamat. Kami semua pun permisi buat lanjut jalan. Singkat cerita, kami sampai di tempat kami parkir mobil. Waktu kami masuk dalam mobil, kami semua terkejut karena sudah jam 10:35. Itu artinya kita lama banget turun dari atas tadi ke bawah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.